Kelompok 1 udah ada di sini? Kelompok 1 teh Daniel, Deksi, Syahrul, Vina udah ada? Belum ya? Kita tunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kalau nggak hadir berarti dianggap nggak hadir hari ini gitu ya. Kalau kelompok 7 udah ada semua ya? Kelompok 7 tuh ini teh saya bingung yang tadi saya bilang kelompok 5 ternyata kelompok 7 ya. Kelompok 7 Fadli, Gilang, Dava, sama Restu udah ya? Fadli nggak ada. Gilang ada ya? Ada, Bu. Fadlinya kemana? Ada, Bu, ini, Bu. Oh ada. Ya, dari kelompok 7 aja deh, mundur ke kelompok 1. Silahkan satu orang perwakilannya menjelaskan aplikasi yang diinginkannya apa, yang ingin dibuatnya apa. 5 menit ya, masing-masing kelompok cukup maksimal. Cukup, Bu. Ya, dimulai siapa yang akan bicara? Sebentar, Bu. Masih dipersiapkan dulu. Oke, kelompok 6, Kiroman, Purbaya, Didra, Laras, udah ada?
Sudah ada Bu, tapi masih dipersiapkan dulu Bu sebentar. Iya. Kelompok 5 Septiawan, Rafli, Roy, sama Dina Nabilah ya? Iya, Bu. Udah siap? Belum? Terus Boleh Bu, boleh Bu. kelompok berapa tadi yang udah mau? Coba aja. Kelompok 5. Kelompok 5. Oh iya udah. Kita mulai kelompok 5 aja dulu ya biar cepat. Share screen Bu. Ya, share screen boleh. Ya, silahkan dimulai kelompok 5. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dari kelompok 5 sendiri, kami akan membuat sebuah aplikasi penyewaan barang. Jadi kami belum menentukan nama aplikasinya apa, namun hanya ide aja, rancangan idenya, aplikasi penyewaan barang. Jadi aplikasi penyewaan barang ini sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyewa barang. Awalnya mungkin kami akan mencoba untuk berbagai jenis barang secara online penyewaannya, dan aplikasi sewa barang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang praktis, aman, efisien, dan juga tujuan lain kami ingin memberitahu kepada pengguna bahwa sewa lebih baik daripada harus membeli gitu. Nah, fitur-fitur yang kami buat di sini itu ada fitur unggulan, fitur umum, dan fitur pendukung. Fitur unggulan sendiri booking dan pembayaran secara online, rating dan ulasan pengguna. Fitur umum daftar barang yang untuk disewakan, pencarian berdasarkan lokasi, kalender, ketersediaan barang, chat dan negosiasi harga, histori transaksi. Fitur pendukung asuransi barang sewaan, promosi barang, notifikasi pembaruan inventaris. Kebutuhan fungsional, pengguna dapat melakukan pendaftaran akun, login, dan reset password. Fitur OTP Authentication untuk melindungi data akun. Pengguna dapat mencari barang berdasarkan kategori barang. Pengguna dapat membuat pemesanan barang secara online. Dapat melihat tampilan peringkat dan ulasan untuk membantu pengguna membuat pemesanan untuk menyewa barang. Pengguna dapat melihat pengelompokan barang berdasarkan kategori. Pengguna dapat menemukan barang di lokasi yang diinginkan melalui peta interaktif. Pengguna dapat bernegosiasi harga atau persyaratan lainnya melalui chat obrolan yang disediakan. Pengguna dapat memilih metode pembayaran untuk menyewa barang, pembaruan otomatis ketersediaan barang. Kebutuhan non-fungsional, aplikasi harus memberikan respon yang cepat terhadap tindakan pengguna, seperti pemesanan dan pencarian barang. Antar muka pengguna yang intuitif, harus mudah digunakan dan mudah dipahami oleh pengguna. Perlu adanya kerjasama dengan pihak asuransi untuk melindungi aset yang disewakan. Perlu adanya riset ketentuan atau kebijakan untuk proses penyewaan barang supaya tidak ada kecurangan ataupun hal-hal yang merugikan dalam proses penyewaan. Perlu adanya keamanan aplikasi yang lebih tinggi untuk melindungi data pengguna. Perlu berkolaborasi dengan pihak bank untuk melakukan pembayaran melalui digital cash. Untuk permasalahannya sendiri tadi sedikit riset, mungkin akan stop presentasinya bentar. Nggak apa-apa, masalahnya nggak usah dijelasin di sini dulu, nanti diskusi dengan developer ya. Hanya yang mau ini tadi baseline kebutuhannya, yang intinya yang paling utama harus ada duluan, kebutuhannya yang mana fiturnya? Kebutuhan utama yang akan dibuat dan atau baseline-nya sih penyewaan barang sih Bu. Jadi alur yang penyewaan barangnya itu. Terus kan tadi ada untuk cari berdasarkan maps ya? Ya. Itu masuk ke baseline atau bukan? Untuk pencarian berdasarkan lokasi terdekat masuk sih Bu. Maksudnya masuk ke fitur yang ditawarkan gitu. Soalnya kan untuk sewa sendiri ini memang sewa secara online dan jangkauannya luas. Namun ada beberapa orang yang lebih interest dengan orang-orang terdekat.
yang kayak nearby location gitulah. Jadi untuk berdasarkan map ini baseline juga sih, atau jadi fitur yang akan diincludekan dengan fitur penyewaan barangnya itu sendiri. Oke, itu kelompok 5 ya tadi ya. Iya. Dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 5? Nggak ada. Boleh nanti sambil jalan kalian chat atau apa hubungi kelompok 5. Anggotanya siapa aja kelompok 5 tuh? Dina Nabila, Rafli, Septiawan, Roy Sebagia Santoso. Ada semua orangnya? Ada ya? Ya. Oke, diingat-ingat ya, itu proyeknya kelompok 5. Nanti saya minta kalian voting, perwakilan kelompoknya aja yang mau ngerjain punya kelompok 5 ini siapa gitu di Telegram itu ya, saya udah sediakan vote pollingnya. Saya pilih kelompok 1 ya karena saya biar bisa lihat hasil pollingnya aja gitu ya. Jadi nanti yang pilih itu perwakilan kelompoknya aja. Jadi yang tertarik untuk kelompok 5 silahkan diskusi dulu atau mau lihat dulu yang kelompok lain gitu ya, boleh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 7 dulu, kelompok 1 dulu? Kelompok 7 aja ya. Silakan. Boleh Bu. Di share screen. Boleh tolong Gilang tolong di share screen. Ada Gilangnya? Tidur. Ada Bu Bu. sebentar. Jawab atuh Gilang. Siap gitu. Bisa Gilang? Lagi download Bu, ininya PPT-nya sebentar. PPT PDF. Setelah kelompok 7 siapa yang selanjutnya? Siap-siap. Kelompok 1 udah siap? 2 Bu. Kelompok 2 habis kelompok 7 boleh. Oke, silahkan dimulai kelompok 7. Baik Bu, ini dimulai untuk presentasinya. Ini aplikasi yang akan kami buat itu sudah kami beri judul, namanya itu bertajuk Book First, karena aplikasi yang akan kami buat itu bertema tentang penjualan buku. Makanya tagline-nya solusi bagi Anda penyuka buku di era digital. Nah, dilanjut ke rumusan masalah. Ini kenapa kita memerlukan aplikasi ini? Yang pertama itu banyak orang bingung ketika ingin baca buku, tapi dia tuh masih ketakutan untuk membeli bukunya karena takut menyesal nanti ketika sudah dibeli bukunya ternyata isinya tidak menarik. Terus juga di e-commerce itu kayak e-commerce pada umumnya kayak toko oranye atau toko hijau itu tidak semuanya ada sinopsis, juga belum tentu itu bukunya original. Jadi itu yang ditakutkan. Jadi kita buat aplikasi ini agar keoriginalannya dapat dipastikan. Terus adapun fitur unggulan yang mungkin kami inginkan ada di aplikasi ini itu rekomendasi buku. Nah, sistem rekomendasi ini akan merekomendasikan buku secara random bagi yang baru pertama kali masuk atau berdasarkan preferensi pengguna. Itu mungkin bisa dari terakhir dia membeli buku dengan bertema apa gitu. Nah, itu bisa dari situ. Terus adapun fitur unggulan lainnya itu pencarian buku yang cepat dan akurat. Ada juga keranjang belanja. Lalu ada juga pembayaran aman dan mudah. Nah, untuk fitur umumnya sendiri ini ada 3. Yang pertama, pengguna bisa melihat daftar buku, itu di booklist. Terus juga pengguna bisa melihat dan memberikan ulasan.
terhadap buku yang dibeli atau buku yang sedang dia lihat, itu di fitur review and rating. Selanjutnya, karena ini tentang penjualan buku, maka kita dapat mengatur profil kita mulai dari alamat sampai informasi akun lainnya. Nah, adapun fitur pendukung yang bisa ada atau bisa enggak, ini itu fitur wishlist sama fitur promosi diskon. Nah, mungkin itu aja yang ada di aplikasi Bookverse yang kami miliki. Oke, jadi maksudnya fitur unggulan teh fitur baseline gitu ya. Betul, Bu. Oke, untuk kelompok ini teh kelompok 7 ya. Iya, Bu, 7. Kelompok lain ada pertanyaan terkait prospek pengerjaan sistemnya ke depan gitu ya. Ya, Saya Rafli, boleh. izin bertanya, untuk buku sendiri ini kan penjualan buku ya. Nah, untuk sistem baca bukunya tuh kayak gimana? Maksudnya yang di bayangan saya tuh kayak e-perpus, terus kayak Wattpad, yang kebayang tuh kayak gitu kan. Tapi ini ada pembelian dan ada transaksi lah gitu untuk membeli buku digitalnya. Nah, untuk pembacaannya itu kayak biasa aja baca gitu. Maksudnya gimana ya maksudnya? Paham. Ya, gitu lah. Jadi, ya, terima kasih Rafli sudah bertanya. Sebenarnya ini bukan aplikasi untuk membaca buku seperti Wattpad atau yang umumnya. Ini lebih ke bener-bener penjualan buku aja. Jadi bukan aplikasi untuk membaca buku. Karena tampaknya aplikasi untuk pembacaan buku itu udah banyak ya. Oh, oke. Kirain gitu sambil belinya sambil baca di aplikasi yang sama. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang lain ada tambahan kayak Google Books merenya maksudnya mah. Iya, betul, Bu. Yang lain kalau tidak ada tambahan atau pertanyaan untuk kelompok 7 boleh ditutup aja kelompok 7. Kita tunggu nanti yang tertarik untuk ngerjain proyek kelompok 7 siapa ya. Selanjutnya kelompok berapa tadi? Yang udah siap lagi? Kelompoknya Didra itu kelompok berapa? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6 boleh, so kelompok 6. Oke. Saya izin share screen ya, Bu ya. Iya. Langsung dimulai aja ya. Saya share screen silahkan. Oke, jadi aplikasi yang kita buat ini, maksudnya aplikasi yang akan kita ajukan ke developer ini bertajuk. Mana itu share screen-nya belum muncul? Sebentar, Bu. Loading dulu, Bu. Santai. Mulainya setelah share screen maksudnya. Oh. Oke, Bu. Oke, maaf. Nah, sudah muncul. Apakah sudah muncul, Ibu? Ya, udah. Oke. Saya mulai ya. Jadi aplikasi yang kita buat ini bertajuk Ovulife, yaitu aplikasi siklus menstruasi, Bu. Nah, jadi deskripsi aplikasinya adalah Ovulife itu aplikasi yang intinya membantu wanita untuk melacak siklus menstruasi, Bu. Bisa menghitung masa subur, dan ada kalender haidnya juga, terus juga bisa ada ada grafik siklus menstruasinya juga, ada pengingat konsumsi pil KB-nya, misalnya telat haid, maksudnya misalnya ya begitulah. Lalu kita lihat di sini ada fitur unggulan. Kalau ada fitur umumnya ini fitur yang ada di aplikasi-aplikasi lainnya. Karena aplikasi kalender haid ini udah banyak ya, Bu ya. Jadi keunggulan kita ada di beberapa sektor gitu, tapi ada
ada fitur yang umumnya gitu, Bu. Jadi fitur umumnya pastinya ada kalender menstruasi seperti biasa, lalu ada catatan harian, lalu ada pengingat hari pertama haid gitu, Bu. Nah, ini ada fitur pendukung yang membuatnya beda dari aplikasi lainnya, Bu, yang membuat beda dari aplikasi kompetitor. Kalau di sini ada forum komunitas, Bu. Jadi ketika seorang wanitanya ada kendala atau gejala haid yang tidak wajar, mereka nggak sendirian gitu, Bu. Mereka ada komunitasnya, jadi mereka merasa lebih tenang gitu, Bu. Lalu ada artikel edukasi di sini. Lalu ada integrasi dengan ovulasi test strip. Oke, jadi ini kalau misalnya untuk memperkuat akurasi perhitungan masa subur, Bu. Lalu ada fitur yang mendukung yang penting juga, Bu. Ada fitur penanganan telat haid. Jadi ketika si user ini dia telat haid, fitur ini bisa berguna sekali, Bu, gitu, Bu. Jadi bisa ada pengingat tes kehamilan, terus ada kalkulator keterlambatan haidnya berapa hari gitu kan. Terus ada informasi penyebab telat haid gitu kan. Jadi kan telat haid itu kan penyebabnya nggak selalu hamil aja gitu kan. Kadang ada faktor-faktor yang ngeganggu siklus haid gitu, kayak stres, perubahan berat badan, sama gangguan hormonal yang lainnya gitu kan. Terus di ujungnya mungkin bisa ada konsultasi dengan ahli kesehatan, Bu. Kalau di sini ada fitur non fungsionalnya. Ada data seperti grafik, siklus menstruasi, prediksi masa subur, dan lain-lain bersifat pribadi antar sesama pengguna. Jadi ada keamanan, Bu. Keamanan terjaga gitu. Lalu aplikasinya support tampilan ukuran handphone. Aplikasinya enteng dan tidak berat dan bisa berjalan di perangkat yang berspesifikasi rendah. Lalu dokter dan ahli konsultasi ini dipilih secara bukan random sih, lebih secara yang tepat gitu, sesuai algoritma tertentu gitu. Kebutuhan si user ini lebih cenderung kemana. Jadi ahli yang dokternya itu siapa yang lebih tepatnya gitu untuk dia gitu. Lalu ada yang terakhir itu fitur multibahasa. Karena kemungkinan juga ada user yang di luar dari negara Indonesia bisa memakai aplikasi ini. Lalu ada keunggulan tambahan. Keunggulan tambahan ini ada seperti pengingat konsumsi vitamin dan nutrisi. Itu bakal masuk di dalam kalendernya. Lalu ini forum dukungan. Forum dukungan tuh komunitas yang seperti saya bilang tadi. Jadi keunggulan keunggulan dibandingkan kompetitor ini, insya Allah akurasinya bisa lebih tinggi karena bisa digunakan AI gitu kan untuk menghitung perhitungan haidnya. Lalu ada komunitas aktif. Komunitas aktif ini yang beda dari kompetitor lainnya, yang dimana fitur ini bisa membuat user itu lebih tenang lah kalau misalnya ada masalah dan tidak ngerasa dia itu sendirian lah gitu. Oke, Bu, sekian aja untuk presentasi ini dari kelompok 6. Oke, kelompok 6 Ovulife ya nama ininya ya, aplikasinya.
Ini nggak salah, ini agak lain ya. Laki-laki pengen bikin aplikasinya buat ngitung menstruasi. Anggota kita ada yang perempuan juga, Bu. Begitu. Tapi sebenarnya kan ada banyak juga ya aplikasinya ini. Nanti coba didiskusikan lagi, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya mau aplikasinya kayak gitu. Hanya tadi yang kebutuhan fungsional, non-fungsionalnya, yang pembedanya itu akurasinya lebih jauh, ya di mata kuliah ini berarti tidak bisa ditunjukkan gitu ya. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, untuk pengujian kebutuhan non-fungsional itu kan ada ininya sendiri ya, ada tes-tesnya tersendiri. Nah, untuk menguji akurasi itu kan kita harus tahu dulu algoritma yang dipakainya apa gitu ya. Terus nanti performanya berarti diukur berdasarkan algoritma yang dipakainya seperti apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 6 ya ini ya. Tidak ada? Berarti tunggu aja nanti kelompok 6, siapa yang mau bekerja dengan kelompok 6 ya. Kita pindah ke kelompok selanjutnya. Siapa kelompok selanjutnya? Kelompok 5 udah. 2, Bu. 2 aja, Bu. Kelompok 2 boleh, silahkan. Kelompok 6 di stop share screen-nya. Ini Didra yang lagi share screen ya? Atau langsung ditimpa aja sama kelompok 2 bisa ya? Iya, saya coba, Bu. Kelompok 2 teh Ahmad Hilman. Kelompok 2 ini yang clean plus itu ya? Ya, Bu. Sebentar. Tadi kelompok 7 sama kelompok 6 temannya hadir semua di sini sekarang? Kelompok 7 hadir semua, Bu. Yang kelompok 6? Kelompok 6 hadir semua, Bu. Oke. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 hadir semua? Hadir. Oh iya, Bu, tadi pas awal mau konfirmasi dulu, Bu. Saya telat masuknya. Oh iya. Iya. Silahkan dimulai. Presentasi siapa, Ahmad? Iya, Bu, saya, Bu. Ya, boleh dimulai. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya perwakilan untuk presentasi dari kelompok 2 akan menjelaskan singkatnya tentang aplikasi CleanPlus. Jadi CleanPlus ini aplikasi serbaguna berbasis mobile yang mempermudah pengguna dalam mengakses layanan pembersihan yang terpadu. Dengan 3 fungsi utama yang terintegrasi, CleanPlus menjadi solusi lengkap untuk kebutuhan laundry, membersihkan ruangan, dan menjaga kebersihan kendaraan. Jadi kita beralih ke fitur utamanya adalah clean laundry, yaitu baju kayak gitu. Kalau clean room itu membersihkan ruangan atau kosan juga bisa. Bagi kalian yang malas membersihkan kosan, biasanya kan banyak teman-teman ya. Terus ada juga clean mobil, ini buat mobil, Bu. Buat kendaraan. Terus lanjut ke fitur umum. Fitur umumnya ada pembayaran. Fitur umumnya ada pembayaran, pemantauan status. Pemantauan status ini teh udah selesai atau belum di laundrynya. Terus lanjut ke rating dan ulasan buat memberi rating kepada kita.
itu yang nge-laundry-nya gitu. Terus selanjutnya ada jadwal layanan berkala. Jadwal layanan berkala itu kayak langganan setiap beberapa minggu atau beberapa bulan. Jadi otomatis bisa disetting sama usernya. Terus lanjut ada transaksi. Transaksi itu isinya buat lihat riwayat transaksi yang pernah dipesan dan transaksi yang sedang dipesan. Terus lanjut ada notifikasi yang hampir sama seperti yang pemantauan atau status. Jadi misalkan udah selesai atau belumnya bisa dipantau dari fitur notifikasi ini. Selanjutnya ada chat to CS atau customer service. Jadi misalkan ingin bertanya-tanya ada fitur buat chat sama customer service-nya. FAQ atau frequently asked question. Terus itu teh kayak informasi aja, Bu. Terus ada laman promo. Jadi untuk teman-teman yang bertanya kenapa tidak memakai WA Bisnis saja, kenapa tidak memakai ini? Karena di sini tuh kita membuat ini akan dipermudah gitu dengan kita membuat aplikasi ini untuk mempermudah kalian. Jadi kan misalkan WA Bisnis mah harus susah gitu. Untuk aplikasi kita mah ada laman promonya, jadi untuk mempermudah menghitung atau dan sebagainya gitu. Itu salah satu alasannya kenapa nggak pakai web bisnis aja gitu. Takutnya teman-teman ada yang nanya. Terus kita lanjut ke kebutuhan fungsional. Yang pertama, pengguna dapat melakukan registrasi atau login dan logout akun. Jadi kita masuk ke aplikasi ini tuh harus ada registrasi dulu bagi yang belum memiliki akun. Karena nanti ada laman promo juga, jadi harus ada kayak statusnya gitu. Terus yang kedua ada pengguna dapat mengubah data pengguna. Ya seperti itu. Terus pengguna dapat mengakses halaman dashboard. Pengguna dapat mengakses halaman daftar layanan. Terus pengguna dapat menginput data jasa layanan, ingin laundry kendaraan atau membersihkan ruangan. Terus lanjut, pengguna dapat mengakses halaman konfirmasi pesanan. Selanjutnya, pengguna dapat melihat halaman transaksi. Transaksi ini tuh sudah terbayar atau belum. Selanjutnya ada pengguna akan mendapatkan notifikasi status jasa layanan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Terus selanjutnya pengguna dapat melakukan pembayaran. Selanjutnya pengguna dapat melihat halaman promo. Jadi kalau misalkan kita order terus, kita akan mendapatkan promo. Selanjutnya ada pengguna dapat memantau status pemesanan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada pengguna dapat memberikan rating dan ulasan setelah layanan selesai. Pengguna dapat membuat jadwal layanan berkala sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan. Jadi ini tergantung usernya ingin membuat jadwal layanan kapan aja gitu. Bisa diatur sama usernya. Selanjutnya, pengguna dapat melihat halaman FAQ atau frequently asked question. Kayak informasi gitu. Selanjutnya, pengguna dapat memberikan kritik, saran, maupun pengaduan dengan fitur chat to CS. Misalkan ada problem apa, pengen apa, misalkan si baju ini teh, misalkan yang kalian ingin melondri nih, si baju ini teh jangan disetrika dengan suhu segini gitu. Nanti bisa konsultasi lah. Terus selanjutnya, pengguna dapat melihat halaman bukti pemesan layanan. Ya, sekian dari kelompok saya, menjelaskan garis besarnya saja. Oke, ini kelompok 2 ya, kebutuhan non-fungsionalnya memang harus diperbaiki lagi ya. Tapi nggak apa-apa untuk sekarang, ini dulu. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Boleh, Rafli?
Bu izin bertanya lagi. Izin bertanya untuk laundry ini, apakah maksudnya skopnya tuh si Clean Plus ini tuh punya banyak franchise atau di dalam aplikasi itu hanya yang menyediakan layanan tuh hanya Clean Plus aja, atau di dalam aplikasi itu ada beberapa laundry lain bekerja sama dengan laundry lain gitu. Jadi mungkin pertanyaannya siapa aja yang terlibat, apakah ini perusahaan independen yang punya banyak toko laundry atau kayak gimana gitu. Mungkin itu sih. Cukup dipahami nggak pertanyaannya? Iya, cukup dipahami. Ya, boleh. Ingin menjawab. Kita pun ada fitur kerjasamanya, jadi misalkan yang punya laundryan bisa kerjasama dengan kita, seperti itu. Oke, mungkin berarti izin ini juga ya, soalnya saya punya interest juga nih sama ide ini. Tapi kalau misalnya nanti di dalam aplikasi itu banyak yang terlibat, mungkin akan lebih luas juga skopnya. Berarti tetap ada kerjasama dengan pihak laundry lain gitu, nggak hanya sendiri aja. Ya betul, Rafli, seperti itu. Oke. Mungkin nanti pertanyaan lainnya menyusul ya. Terima kasih. Oh ya, sama-sama Rafli. Tapi jangan suka susah ya. Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya, berarti sudah cukup ya dari kelompok 2 untuk aplikasi bersih-bersih ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, ini tinggal kelompok 1, 3, dan 4. Siapa yang mau duluan? Fahri Rosi, silahkan. Kelompok berapa? Kelompok 3 Bu. Boleh kelompok 3 langsung share screen, terus langsung dimulai aja setelah share screen ya. Oke, mungkin biar cepat langsung aja ya. Jadi rumusan masalahnya jadi gini, awalnya kita itu kan butuh catatan ya Bu. Untuk mencatat materi itu sangat penting supaya bisa mengevaluasi kembali pelajaran. Tapi problemnya itu kadang kita males buat nyatet. Ada juga orang yang udah nyatet materi tapi tulisannya jelek, jadi gak enak dibaca gitu lah. Nah, sepengamatan saya itu seringnya kan di dalam kelas itu orang pada catat sendiri-sendiri. Jadi lebih baik dibuat catatan bersama sehingga mengurangi effort untuk mencatat. Nah, nama aplikasinya itu kita collect dari kata college. Isinya ini untuk memberikan tempat pada murid untuk saling berkolaborasi untuk mencatat materi dan bertukar pikiran. Gitu. Jadi ini ruang lingkupnya itu murid kepada murid ya, jadi bukan murid kepada pengajar. Jadi misalkan submit tugas dan lain-lain itu tidak. Jadi bukan seperti Google Classroom, tapi lebih kepada tukar informasi gitu. Oke, fitur utamanya membuat catatan bersama tadi. Mungkin interface-nya itu lebih kayak catatan gitu, buku catatan ada garis-garisnya. Tapi ada juga fitur brainstorming itu belum ditulis ya. Brainstorming itu jadi bisa gambar-gambar kayak di Figjam, bisa gambar sticky notes dan lain-lain gitu. Shape-nya pokoknya adalah di fitur brainstorming ini bisa ditulis. Kemudian fitur pendukung ada presensi, list tugas, dan juga ada template catatan sebagai Oke, kebutuhan fungsionalnya kemudian dapat login dan logout, bisa membuat catatan untuk pribadi, bisa juga untuk berbagi catatan kepada beberapa orang dan lain-lain. Itu tadi sudah dijelaskan. Oke, lanjut. Next.
Ya. Nah, kebutuhan non fungsionalnya ini tentu saja ya harus berjalan lancar dan responsif. Kemudian sistem harus mampu dan user saling mengirim informasi, harus bisa diandalkan, harus fungsi, semua fiturnya harus bisa berfungsi dan juga harus aman datanya. Kemudian yang poin 6 dan 9 itu berupa batasan. Oke, jadi di sini kan berbagi catatan kelas ya. Jadi nanti ada grup kelas, fitur untuk membuat grup kelas nanti bisa di-invite anggotanya. Jadi yang bisa mengakses catatan itu ya anggota grup kelas itu. Nah, di sini nanti mungkin kelompok yang tertarik dengan project kita ini bisa diskusi ya, bakalan apakah diperlukan struktur kelas dalam sini, PJ misalkan, ketua kelas dan lain-lain, apakah diperlukan atau tidak. Karena di sini ada fitur pendukungnya yaitu absensi. Jadi bisa jadi ada yang menjadi absensi atau tidak diperlukan, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Mungkin sekian itu aja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Atau apakah ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, dicatat. Jangan lupa itu kelompok 3 ya, Fahri ya? Iya, Bu. Temannya ada semua, Fahri? Ada, Ibu. Oke, kalau gitu silahkan ditutup. Selanjutnya kelompok berapa yang belum? Kelompok 1 atau kelompok 4? Syahrul, kelompok berapa Syahrul? Kelompok 1, Bu. Boleh langsung di-share screen. Apakah sudah ada, Bu? Iya, udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan dari aplikasi kelompok 1 yang bernama Regreen. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mengajak pengguna untuk menjaga dan mencintai lingkungan, juga untuk mewadahi komunitas yang peduli dengan lingkungan. Untuk rumusan masalahnya, ada hanya 20% dari total masyarakat yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Kemudian baseline-nya ada kurangnya kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan, kesulitan dalam memilah sampah, keterbatasan akan akses ke lokasi daur ulang, dan kesulitan dalam menemukan komunitas yang terlibat. Kemudian ada fitur-fitur yang ditawarkan kepada pengguna. Yang pertama ada edukasi tentang pengolahan sampah, kemudian ada cek kategori plastik, kemudian ada challenge menjaga dan merawat lingkungan, kemudian ada daftar lokasi tempat daur ulang, kemudian ada tracker emisi karbon dan sampah plastik, kemudian ada komunitas dan peta hijau. Kemudian kebutuhan fungsionalnya yang pertama ada pengguna dapat mendaftarkan akun dan masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, pengguna dapat membaca sebuah artikel yang tersedia mengenai edukasi cara pemilahan dan pembuangan sampah. Kemudian yang ketiga, ada pengguna dapat mengecek kategori plastik dengan memilih nomor kategori yang tersedia. Kemudian pengguna dapat menyelesaikan tantangan lingkungan atau tugas-tugas yang dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Kemudian, pengguna akan mendapatkan poin setelah menyelesaikan tantangan lingkungan. Kemudian yang keenam, ada pengguna dapat menemukan lokasi tempat daur ulang terdekat. Kemudian yang ketujuh, pengguna dapat memantau jejak emisi karbon dengan memberikan informasi tentang aktivitas mereka yang berkontribusi terhadap emisi karbon. Kemudian yang kedelapan, ada pengguna dapat memantau penggunaan sampah plastik dengan memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang mereka lakukan dalam menghasilkan sampah plastik. Kemudian pengguna bisa mendapatkan informasi mengenai cara atau saran untuk mengurangi emisi karbon dan sampah plastik. Kemudian pengguna dapat bergabung dengan komunitas peduli lingkungan. Kemudian selanjutnya, pengguna dapat berkomunikasi antar sesama komunitas di dalam sebuah grup chat. Kemudian pengguna dapat menerima laporan dampak lingkungan positif yang telah dicapai oleh komunitas tersebut. Kemudian, yang ke-13 ada pengguna dapat menemukan tempat atau ruang terbuka hijau seperti taman, kebun, atau area terbuka lainnya menggunakan fitur peta hijau. Dan yang terakhir, pengguna akan mendapatkan informasi tentang cara berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan ruang terbuka hijau. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada fitur daftar lokasi tempat daur ulang menampilkan
tempat-tempat daur ulang di wilayah yang ditentukan oleh pengguna atau dengan radius tertentu dari lokasi mereka. Kemudian yang kedua ada fitur memantau jejak emisi karbon dan sampah plastik hanya menyediakan estimasi jejak karbon yang bersifat umum. Kemudian fitur komunitas tidak mengizinkan konten yang tidak pantas atau tidak relevan dan mengharuskan pengguna untuk mematuhi pedoman perilaku yang baik. Kemudian yang terakhir ada fitur peta hijau, itu menampilkan lokasi-lokasi hijau yang relevan dan terverifikasi. Mungkin sekian dari pemaparan aplikasi yang dibuat atau dirancang oleh kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, boleh kelompok 1 langsung ditutup aja. Terima kasih. Lanjutnya berarti terakhir ya. Kelompok berapa tadi yang learning tree teh? Kelompok 4, ada kelompok 4-nya enggak? Ya. Tadi yang jawab adanya Syahrul ya. Kelompok 4 siapa ya? Boleh yang kelompok 1 silahkan ditutup aja. Share screen-nya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kelompok 4 silahkan di-share screen tugasnya. Kelompok 1 tadi hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke. Kelompok 4. Ya, langsung aja dimulai. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan pada aplikasi Learning itu sebelumnya pada rumusan masalah di sini, kenapa sih kita memilih untuk membuat aplikasi Learning ini? Mungkin udah agak aneh juga ya kalau misalnya beberapa pelajar kalau pengerjaan tugasnya itu suka tidak sesuai deadline atau mungkin beribu-ribu alasan untuk hal tersebut terjadi. Nah, mungkin dengan adanya aplikasi ini, para pelajar dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dengan cara yang unik ini bisa meningkatkan daya pelajar mereka untuk adanya notifikasi untuk mengingatkan pengguna menyelesaikan tugasnya. Nah, mungkin definisinya, aplikasi Learning ini dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas mereka dengan tepat waktu. Dalam aplikasi ini, pengguna disarankan untuk menanam pohon virtual selama periode waktu tertentu. Pengguna diharapkan fokus pada tugasnya mereka yang telah ditentukan. Jika pengguna berhasil menyelesaikan tugas tanpa mengalihkan perhatian ke ponsel mereka, maka pohon virtual tersebut akan tumbuh. Konsep ini memberikan dorongan positif untuk meningkatkan konsentrasi dan efektivitas belajarnya mereka. Untuk fiturnya di sini ada struktur hierarki, sistem menyajikan materi dan tugas-tugas melalui struktur pohon hierarki di aplikasi. Untuk fitur selanjutnya yaitu tanam pohon atau fleksibilitas, pengguna dapat menyesuaikan tampilan pohon pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk leaderboard, akan ada leaderboard yang akan di-refresh setiap minggunya untuk mendorong pengguna untuk belajar. Kemudian ada integrasi dengan aplikasi lain. Aplikasi ini seperti Google Classroom kurang lebihnya untuk berinteraksi dengan aplikasi Learning dan
menggenerasi secara otomatis hierarkinya. Pada fitur pencatat ini mungkin sangat penting. Pada aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan catatan tambahan ke dalam pohon pembelajaran, mungkin untuk memberikan konteks tambahan. Untuk fitur navigasi ini, pengguna dapat dengan mudah untuk menjelajahi pohon pembelajaran untuk menentukan bagaimana sih informasi yang mereka cari tersebut. Dengan menggunakan alat navigasi ini, pengguna akan lebih mudah. Mungkin di sini ada kemudahan pengguna. Aplikasi harus responsive, kemudian desain antarmuka, kemudian stabilitas. Aplikasi harus stabil untuk memastikan user experience yang baik, kemudian keamanan, yaitu ada catatan, file, dan progres user lain tidak dapat diakses oleh orang lain kecuali diperbolehkan. Ya, mungkin seperti itu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan? Ini maksudnya mau bikinnya kayak Khan Academy gitu ya? Kelompok 4 ya? Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau gitu ya, biasanya ini sebentar. Tadi pollingnya saya malah anonimus. Ini diisi oleh perwakilan saja. Saya buat lagi. Ya, ini kalian bisa diskusi dulu dengan teman-teman sekelompoknya, karena ini kan menentukan pengerjaan tugas selama 1 semester ke depan ya, si pemilihan kelompok klien ini. Kalau misalnya nanti ada satu kelompok yang dipilih oleh lebih dari 2 kelompok, aturannya yang pertama, yang dipilih itu yang jadi pemenangnya gitu ya. Kan kalau 2 berarti misalnya nih kayak kelompok siapa nih yang udah ada yang dipilihnya 2 itu kelompok 7 ya. Udah dipilih oleh kelompoknya Ilham dan kelompoknya Rafli. Nanti tergantung ke kelompok 7 itu apakah akan mengerjakan salah satu dari kelompok Ilham atau kelompoknya Rafli. Kalau misalnya kelompok 7 akan mengerjakan punya Ilham, berarti Ilham nggak boleh ngerjain punya Rafli. Berarti nggak punya Rafli. Punya kelompok 7 ya. Jadi Ilham harus cari kelompok lain yang belum ada peminatnya gitu kira-kira. Oke, Ini saya siap, Bu. tunggu sampai jam 4 keputusannya. Nanti kita diskusi laginya via Telegram aja. Ini saya izin dulu mau share screen sebentar. Nah, tadi untuk tugasnya minggu depan ya. Jadi setelah nanti kalian sudah punya kelompok kelompok klien gitu masing-masing. Kok hilang? Sebentar ya. Nah, ini. Yang pertama ada 2 sebenarnya tugasnya, tapi kelas ini tuh nggak mau ada tugas individu ya, maunya ada kuis aja ya waktu kemarin.
Jadi ini kita diskusi mau tugas individu atau mau tetap ada tugas individu atau tugas individunya jadi tugas kelompok. Yang pertama ini yang pasti jadi tugas kelompok adalah nanti setelah kalian dapat kelompok customer atau kelompok kliennya itu siapa, silahkan kalian diskusi lagi untuk bagian inception ini ya, mengenai visi dari aplikasinya, masalahnya itu sebenarnya apa gitu, kemudian ruang lingkupnya sejauh mana. Terus kan tadi ada kalian bisa pilih kelompoknya itu kan tergantung kesepakatan ya, kesepakatan kelompok developer itu mau pilihnya siapa. Mungkin udah kelihatan juga kelompok mana yang benar-benar udah bisa mendeskripsikan aplikasinya, udah tahu apa yang mereka mau tuh sebenarnya kayak gimana gitu, atau yang masih ragu terserah kriteria kalian mau pilih kelompoknya yang seperti apa gitu. Yang pasti dari semua fitur tadi, mungkin kalian harus tentukan diskusi baseline dari aplikasinya itu sebenarnya yang mana gitu. Tadi kebanyakan pada pakai istilahnya fitur unggulan gitu ya. Nah, saya nggak paham maksudnya fitur unggulan itu yang memang menjadi baseline atau bukan gitu. Jadi kalian diskusikan baseline kebutuhannya nanti apa aja. Kemudian stakeholder-nya siapa saja itu didata. Jadi setelah diskusi ya, bukan kalian nentuin sendiri, oh ini stakeholder-nya ini gitu. Dan yang terakhir adalah daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Ini berdasarkan hasil diskusi. Tadi kita udah dapat baseline-nya apa aja gitu ya. Terus non-fungsionalnya juga berdasarkan yang sudah diperbaiki. Jadi kan tadi kebanyakan masih banyak yang salah tuh kebutuhan non-fungsionalnya. Nah, ini kalian sebagai developer, gimana menganalisis sebenarnya yang dibutuhkan sama customer ini, kebutuhan non-fungsionalnya apa aja. Jadi ini bukan kalian copy-paste dari yang kelompok customer tadi sudah dipresentasikan, tapi kalian diskusi lagi, ini targetnya seperti apa. Istilahnya dari diskusi ini, kalian juga menentukan kontraknya gitu ya. Jadi kurang lebih nanti tugas kalian di akhir itu akan seperti apa nih scope ruang lingkupnya, besarnya aplikasi yang akan dibuat itu berdasarkan diskusi hari ini gitu ya. Ini nanti tugasnya dikumpulkan di spot karena ini tugas kelompok. Silahkan perwakilannya saja, tidak perlu semua orang mengirimkan, tapi cukup perwakilannya saja. Untuk tugas kelompok ini ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami ya berarti ya. Selanjutnya ini yang kalau di kelas lain ini jadi tugas individu karena untuk penilaian individu. Tapi karena di kelas ini kemarin pilih mau ada kuis gitu ya. Ini terserah tugasnya mau tetap jadi tugas individu atau mau jadi tugas kelompok gitu. Yang mau jadi yang tetap tugas individu silahkan raise hand sekarang. Tiga, 4, dihitung sampai dari 5 ya, sampai kosong. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 13 orang ya. 13 orang. Berarti sisanya ini mau jadi tugas kelompok gitu. Yang mau jadi tugas kelompok berapa orang? Dihitung 5, 4, 3, 2, 1 ya. Dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. 11 orang ya. Berarti lebih sedikit, jadi ini tetap jadi tugas individu. Nah, ini sudah ada untuk mengumpulkannya di spot, silahkan nanti dikumpulkan masing-masing, jadi ini tetap tugas individu ya, bukan jadi tugas kelompok. Jadi yang tadi yang resen di tugas kelompok 13 orang, di tugas individu 13 orang, ini jadi tugas kelompok 11 orang gitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk tugas-tugasnya? Tidak ada?
Sudah jelas semuanya? Ada yang resen? Oh enggak, udah cukup. Kalau udah cukup, mungkin kita akhiri saja pertemuannya sampai di sini. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Saya kayaknya masih online ya, karena saya ada perlu untuk minggu depan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita voting lagi aja, atau boleh nanti kita diskusi dengan teman-temannya supaya saya nggak voting-voting terus. Misalnya ya, Bu, di kelas ini mah mau selamanya online terus gitu ya, boleh gitu ya. Nanti kintanya laporan ke saya aja akhirnya gimana. Mungkin sampai di sini dulu untuk perkuliahan pertemuan ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.